kalau kau omong itu sudah salah. Kita di kampung bagaimana? Di Sumba Timur ini bagaimana? UMK-nya Jangankan bilang kalau di Sumba Timur, UMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur saja, di Kabupaten Sumba Timur yang 1.700.000. Kita kerja di toko saja belum tentu dapat 1.700.000. Tapi kan cuma dapat 900.000. patokannya yang kondisi di sini yang Erwin tahu di Denpasar kan? Kan Erwin kan tahu lahirnya di sini. Iya. Sama SMP. Patokannya begitu. Tapi secara realistis begini. Dia dalam di sini. Sekarang tanya sama belum kita tahu situasi di sana. yang sudah lama. Iya. Bukan belum Serius. Kan belum tahu di Sumba Timur bagaimana kita punya keadaan. Ketika kita bicara penghasilan, ketika kita bicara penghasilan, otomatis irisannya ke kebutuhan hidup. Iya. Kita perbandingkan saja apa kebutuhan hidup makan. Makan itu soal apa? Dengan prinsipnya ini. Iya. Makan itu soal apa? Kita ini macam makan itu soal kebutuhan pokok. Sekarang bandingkan, kau belanja Lombok saja 5.000 di Sumba hanya dapat kumpul. Di sini kita 5.000 sudah lengkap, dapat bumbu lengkap. Begitu. Di sini padahal pendapatan tinggi kita, tapi biaya hidup lebih murah daripada di Sumba Timur. Sedangkan di Sumba Timur pendapatan rendah. Gimana? Aku ini kita dapat itu sudah logisnya saya. Kenapa lebih bagus kalau dapat gaji 1.500.000 ya lebih baik merantau. Timbang hidup di sana. Menurut saya sih kita punya ekonomi. UMK-nya bagaimana? Kita punya di kampung ini beda dengan di sini. beda di sini. Jangan potongan di sini. Potongan dia ini di sana. Saya juga ini. Iya, makanya. Sudah. Dan belum usaha juga beda kan? Yang saya bukan berusaha. Tunggu. Ini sekarang 1 lawan 2. Ini Dengar dulu. Sumba. UMK. Di Sumba itu dia misalnya 1.700.000. Sedangkan perbedaan harga dengan di Bali harganya itu agak tinggi. Harganya kebutuhan pokok di bawah. Jangan diikuti pada hal itu tadi yang macam Dengar dulu, makanya supaya dengan hal itu yang Begini biar jelas. saya tanggap itu. Jangan omong dulu. Biar dulu saja. Maksudnya kan ketika kita berbicara tuh kita harus logis begitu toh. Logis. Kenapa saya omong begitu tadi? Biar capek juga saya. Biar fair begitu. Kita bukan fair. Biar lebih detail begini. Kita kadang ketika kita merasakan kita butuh imajinasi yang dalam artian kita punya analogi gitu. Jangan pakai imajinasi lagi. Iya, kita pakai perumpamaan misalnya. Jangan perumpamaan langsung saja itu. Iya. Jangan. Dia sudah seandainya, kau dengar dulu, kau dengar ngomong. Gitu. Ya, seandainya kita punya gaji 1.700.000 di Sumba, kebutuhan 1 bulan, harga beras 1 karung berapa? 450 standar. 500. Kita di kampung Ya. itu 450. Kamu di kampung, kita di kota Jangan bilang di kota, di kampung sana. Kau berusaha menggiring saya supaya tahu saya hidupnya kalau di kampung. Kau tidak mau cara hidup. Mana logisnya? Tergantung kualitas. Biar kamu tahu. Harga beras lewat lagi tuh 500.000. Kita hanya yang pakai warna standar. kuning. Kita hanya pakai standar. Tapi Dari tergantung kualitas. 7.700.000 berarti saya punya uang sisa 1.200.000. Serius, kalau itu Bayar air pump 100.000. Bayar listrik 100.000. Sisa 1 juta. Lauk pauk bagaimana sih itu? Satu hari kita harus kasih keluar 30.000 atau 50.000 untuk 4 hidup orang. Saya punya mama, bapak, saya sama istri. Kalau ada anak lagi bagaimana? Jadi persalahkan Tidak. Di Sumba saya bilang, bukan di Bali. Kau bagaimana kau nih? Di Sumba tapi dia aku. Dengar dulu, kan Bagaimana sih itu? dengar. kan tadi kan dahsyatnya di sini. Tidak. Perbandingannya di sini. Jangan pakai perbandingan kita mau maju. Jangan pakai perbandingan kita maju. Salah besar itu. Kau mengerti sama omongan itu sudah salah. Makanya Suami, keberusahaan harga beras kau membela diri itu sudah salah. harga beras sekarang berapa? 500.000. Tidak menurut mereka. Dengar Dorang bahan pokok. Dorang bahan kita. Iya, dengar dulu. Dorang tidak beli beras. Dorang punya beras sendiri. Kita beli di dorang. Kita beli juga Erwin. Tapi kita ukur standar lah, standar. Dorang beli daging, tidak beli daging. Dorang potong hewan. Aduh, kok langsung kita potong.
kita orang kota beli daging, kamu pelihara ayam besar potong, bisa makan. Kita susah pelihara ayam, makanya kurus nggak punya makan. Kita beli juga. Tidak, kamu potong sendiri di kampung sana. Tidak ada. Dari mana Erwin Kalau tahu kamu begitu? beritahu tempe Lombok itu, kalau kalian Kita di mana bisa hanya tahan. pakai Omong standar kosong. begitu, standar. Tapi tergantung kualitas berasnya begitu. Tommy dengar dulu, kan 450. Standar. Terakhir saja saya di Manado pergi beli beras di Lewa 400 harga 450. Uang bensinnya saya berapa? Uang air. Aku mau tanya. Anggap 50. Bukan itu, Hitungannya segitu itu kan dia Tidak. Betul saja kita di toko di Wengar kita beli beras berapa di beras? 500. Kok jangan melebar. Makanya harus 500. Bisa 500. Kau maksud apa tadi? Kau lawan saya sekarang kau bela saya. Kan dia ngomong tadi kan Kau 5.000. tidak konsisten kau. Saya bilang 450. Berapa standar begitu. Tapi tergantung kualitas berasnya begitu. Kan dia omong tadi kan dia Kau anggap jangan kita omong ini kualitas macam lagi lewe, kan. Yang bisa dijangkau saja. Jangan terlalu Kalau dikasih kualitas kau dulu. beras bulut, dikasih harga tinggi kau tergantung. Yang kita omong ini perbandingan kebutuhan hidup. Bukan kita bukan omong kualitas ini itu. Bulog. Iya, bulog. Itu hanya karena salah satu. Iya, saya sih berdagang deh. Iya. Di kota kan begitu tuh. Nah, itu baru itu. Dari kebutuhan tadi dan listrik, saya punya uang sisa 900 ribu. Berbeda. Saya juga Nah, begitu. lauk pauk bilang sudah lauk pauk 1 bulan ya habis 600 ribu. Kalau 30 ribu kali 30 berapa? 600. Nah, 600. Dari 900 kurang 600 sisa berapa? 300. 300 kali 1 tahun berapa? 12. 12. Apa Win? 300. 3 juta 600. 1 tahun kau bisa kumpul uang 3 juta 500. Kau uang adat mati kau. Kau gantung leher. Kau punya keluarga ada pelihara bayi. Kau beli hewan. Orang mati kau tidak bisa berapa kau. Susah. Tidak. Kalau masih ke adat Loh, tidak bisa. Banting nih. Adat lain mana? Perhatian. Apa yang kita punya atau? Perhatian. Itu baru adat. Sabar, tunggu dulu. Itu baru adat. Bagaimana kalau ada orang yang buka tank? Kita harus ikut kumpul tangan toh, biarpun bukan kita punya keluarga. Bagaimana? Sebagai penutup, 1 bulan kita punya kampung ada orang Tidak ada nih. bawa 50 ribu. Duduk Erin, duduk. Kita punya Ya kan saya rasa. Erin dulu. Kalau saya rasa kan kayak kan di Waingapu beri kota tuh ada pengeluaran. Sesuaikan dengan beda. Betul. Di kamu kan kita sesuai. Kan sudah patokan dari awal kayaknya Bali yang maju beda dengan sektor pariwisata. Depan Tiksan dari ini. Kalau jadikan referensi, oke lah. Di Sumba Timur kau. Serius saya pikir ini. Ngapu, dia pikir depan Tiksan dari ini ngapu. Tahu kan di Bali. Wah senawang kan ini. Dia berubah mana paling Tommy. Dia dengan Tommy belum masuk dari apa yang kita maksud. Sekarang kalau kalian siap tutup mulut, saya kasih jelas. Saya kira itu di. Kalau kalian ngomong lagi, saya tidak ngomong. Jelas ini kan ekonomi di kota ya kan. Tidak kan Ngomong nah ya. bicara dia kan bagaimana perjalanan yang kebutuhan di Sakui kota. kalau dia ngapa dia Dan omong di sini saya rasa kebutuhan di kampung. Depan Tiksan dari ini bagaimana kita ini? Belalakan kita ini macam Tommy pertahankan argumennya supaya dia orang Kok belum tahu lagi ya? Nah, Dia kehidupannya saya masalah. begini. Kalau Tommy kan kehidupannya saya Kita tidak saya ada- dengan sadar kau sama kita orang kota. salahnya kamu ini. Oke, Nah ini kan Saya- itu saya bisa hidup. Sedangkan kita yang di kota pasti dengan gaji 1.500.000 1.500.000. 1.700.000. Ah, Apakah saya bisa hidup? Di? Apakah saya bisa di nabung di kota? Atau Masih, masing-masing kan di di mana kota di situ? Ah. Ini pas Kau merasa setuju sekarang? Tidak, bukan di. Saya bilang toh di.
Di mana? Di kota Beda? kan saya tadi terangkan di kota. Jangan, itu kan kakak bilang Erwin bukan. saya anggap itu macam di Bali yang kakak bilang panting saya itu. Sudah kau, saya bilang Kami. perasaan saya sudah jelas. Dengar dulu. Bilang Iya, Dengar. kota sama Erwin bukan paksa kalian supaya ikut dia. Dan kalian itu tidak paksa Erwin. Oke, sip. Cuman Erwin bilang, ya kalau dengan gaji begitu mendingan saya merantau ke Bali. Dia, dia. supaya saya ini bisa memenuhi kebutuhannya saya. Ketika saya punya anak, punya istri, punya anak, nanti dengan gaji 1.700.000 yang disumpah dengan saya merantau ke Bali 3 juta saya bisa. Bukan 3 juta di Bali. Karena dia- Tanya kan 200 kalau Bali sih 200 90 tidak mau 2 juta 900 kan? Makanya kan Kalau lembur satu hari dia 3 juta sudah lembur satu hari. Makanya paham Iya. itu. tidak mau survival. Begitu. Kalau UMK Iya, cuman kalian sama-sama mempertahankan. Saya itu sudah tidak saling mendengar. Begitu. Saya pikir dia Jadi visi di kemana-mana. Kesimpulannya, Jadi bagaimana? kesimpulannya, Biar dengar dulu, satu-satu kita omong. betul Eri. kesimpulannya Biar tidak kalau rugi kita belajar musyawarah tapi kita masih potong-potong orang punya omongan. Iya, kesimpulannya Iya, kalau betul. menurut yang merasa diri kalau dia di kampung dia ya beranggapan bahwa 1.750.000 dia bisa hidup fine saja. Tapi kalau di kota dengan 1.700.000 begitu dia tidak bisa hidup, masih kekurangan. Hidupnya bisa. Bagaimana? Cuman untuk berkembang tidak bisa kebutuhannya itu dia maksudnya saya. untuk kebutuhan berikutnya dia tidak bisa memenuhi, ya sudah dia akan milih untuk merantau. Pilihan. Itu kan bebas, demokrasi bos. Kan tidak punya Tidak harus juga kita harus Itu tidak punya otak kau sudah di sini. Tidak punya otak sudah Pas, bertahan hidup. pas. Sekarang apa kau maksud tidak punya otak? Kau ngomong. Ya kan tidak bisa bertahan hidup. Bisa bilang kan dia pilih jalan terakhirnya itu merantau. Berarti kau Kan dia bisa punya otak kan, bisa berusaha mengembangkan salah satu ada potensi di sana, lihat peluang di sana apa yang kurang kan begitu. berarti kau menganggap orang yang merantau itu tidak punya otak. Kita Merantau tersinggung itu jadinya. bukan selamanya kerja kan, bisa juga dia kuliah. Oh berarti orang yang kerja merantau tidak punya otak. punya. Tadi kau bilang begitu. Gitu, Salah tafsir kan itu Kau memang yang ngomong begitu tadi. dia memang tidak punya otak karena dia Karena dia apa? Tidak bisa bertahan hidup. bukan bertahan hidup, dia tidak Tidak bisa cari memanfaatkan manfaat potensi cari- yang ada di wilayahnya dia. Bagaimana Bagaimana? dia tidak punya otak? Tidak Dia tidak punya otak. Oh, berarti saya tidak punya otak, secara yang memang besar kerja tetap dia tidak punya otak. Walaupun dia Nah, sekarang orang yang merantau dia mau ngomong sekarang teman-teman. Kembali ke masing-masing ya. Ya. Ya, saya tangkap yang Erwin omong itu. Pilihan terakhirnya dia untuk menambah mata pencaharian kan harus merantau dia bilang tuh. Tapi kan kalau kita memang kembangkan apa yang ada di daerah kita masing-masing tuh kita lihat belum pasti kita bisa usaha di yang lain tuh Iya. dengan kita punya otak atau kita mau buat Inovasi, kayak itu usaha kebanyakan inovasi ya terlalu kasar. skillnya bagaimana Iya, supaya iya. Inovasi mengembangkan yang itu tepat. Tujuan Inovasi. merantau tidak di sini harus untuk apa? pilihan terakhirnya itu untuk Tujuan merantau di sini untuk apa? begitu. Oke, fix. Sekarang kalau pas saya omong, kau berhenti diam ya. Kau jangan potong. Ya, Diam dulu. dulu. Ya, lanjut Sekarang kita omong. Saya mau bantah kenapa kau bilang orang yang merantau itu tidak punya otak. Itu secara garis besar. Iya, Jangan tapi kan kau subjek- sudah omong. Dalam musyawarah tidak ada yang bilang Tapi potong-potong. kan kau sudah omong. sudah jelaskan tadi. Iya. Sekarang terkadang ketika kita bicara tentang inovasi, memanfaatkan sesuatu itu ada faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung dalam artian support sistemnya dia. Jadi kau salahkan pemerintah begitu. No, tidak. Dengar dulu, Support makanya system, dengar dulu. ketika kita bicara support system, Hmm. nah, itu kembali pada kesempatan, keberuntungan. Nah, contohnya, kalau kau bilang orang, oh kau bisa saja bertani, Keberuntungan. kau diam dulu, kau bisa saja bertani, kenapa kau harus merantau? Dengan bertani kau bisa ini, apakah orang yang kau omong tuh punya lahan luas, kayak kau? Hah? Jangan kayak kau. Tidak, misalnya dia memang punya lahan yang banyak, begitu misalnya. Nah, Kau omong saya orang kota, saya hidup dengan ukuran tanah hanya 25 kali 25 meter saja. Bagaimana susah mau tanam? Mau tanam padi yang luas begitu supaya saya bisa beli beras, dapat beras. Mau tanam mau lepas kambing, saya mau lepas di kebunnya orang.
Kan tidak mungkin. Oke. Saya harus pokok sapi, saya harus pergi di Padang, begitu lagi. Kapan saya dapat waktu? Ketika saya kerja harus kejar uang 1.700.000 dengan saya harus bagi sama waktu harus ikut rumput bicara itu. Kau tahan dulu, jangan. Itu maksudnya kau inovasi kan? Nah, kalau saya mau buka kios begitu, saya sudah buka kios di kos. Kau tahu berapa penghasilannya buka kios? Dengan lokasinya saya yang di pedalaman hanya memanfaatkan rumah-rumah yang ada dengan saya jual kebutuhan rumah tangga yang ada saja. Berapa memang dia punya keuntungan kalau mau tutup saya punya kebutuhan hidup? Kau ada tahu itu kan tidak? Tidak. Nah, Bisa sekurang tidak maksudnya kau sekurang inovasi apa orang ketika kau langsung menjustifikasi bahwa orang yang merantau itu bodoh. Tidak, itu yang tidak. ngomong. Kalau untuk manajer saya tidak sama Novi diam dulu. Itu sudah menjerumuskan kau langsung cap bodoh. Iya, tidak. Kalau untuk manajer saya langsung bisa kutip dengan mutlak, dengan sadar, dengan telinga yang masih terbuka, dengan ada saksi banyak orang. Dengan ada rekaman di sini. Nah, tadi Novi bilang, Tommy bilang orang yang merantau bodoh tuh. Iya toh? Iya, secara garis besarnya. Secara garis besar berarti sudah iya. Itu maksudnya kau. Garis besar itu menunjukkan bahwa itu sudah begitu. Ya toh? Oke. Kecuali kau bilang beberapa orang, itu mungkin bisa. Tapi kau bilang garis besar, berarti sudah sepurata. Itu kau harus maknai konsep bahasa yang kau pakai. Iya, siap. Entah pasal berapa sekarang. Tapi sekarang bagaimana? Bukan Novi diam dulu. Dengar. Nah, kayak begitu Tommy. Nah, sekarang kalau kau bicara kesempatan, setiap orang pasti punya inovasi. Sekarang ketika bicara inovasi pasti mungkin di pikirannya kau entah berbisnis atau apa. Betul atau tidak? Berbisnis yang kau maksud toh? Bukan di situ, jangan langsung. Berarti mencuri begitu untuk bertahan hidup. Tidak. Selain berbisnis apa? Jangan langsung Ini prosesnya apa sama saya kan? Loh, kan? Ada pemikiran. Kau yang ngomong tadi. Yang Erwin tanggapi sesuai yang apa yang saya sampaikan. Jangan langsung asumsikan bahwa saya arah pemikirannya ke situ. Tidak, kan kau ngomong tadi. Kau menuntut orang supaya tidak merantau itu, Erwin, supaya berinovasi. Erwin, Kan itu yang diomong. Abang Erwin. Lanjut sudah Abang Erwin. Gimana? Iya, bahasa Untuk bertahan ada hidupnya dia itu saya bungkus dengan berinovasi. Bukan saya ambil tengah Erwin. Erwin. Kalau bertahan hidup, Kalau dalam seolah-olah kita terlalu nista sekali kalau kita merantau, kita tidak bisa hidup di kampung. Kalau untuk saya Kan itu yang dengan om diomong pasti Erwin dari Cedar yang bertanya. Tengkapi dengan sekarang Tomi kan tengkapi dengan Tomi. Dari kan dia ambil sebenarnya Tidak, omong. belum selesai omong. Belum habis. Itu yang saya bilang. Itu yang kau maksud. Jangan. Itu sudah yang saya bilang. Tahu kan kita punya ada jadi. Iya, lanjut saja. Saya omong nih karena kau punya omongan sudah. Lanjut. Kan saya omong yang kau omong tadi. Benar kan kau tadi bilang begitu? persepsinya Tommy itu orang yang merantau itu tidak punya orang yang bodoh begitu. Bukan, iya begitu. kan itu. Tapi kau diam dulu, bukan di sana. Bukan di persepsinya kayak Dia itu yang saya baca dari cara ngomongnya dia. Omong kan. Mungkin Tomi Dia- kan ada dia pertanyaan seolah-olah- mungkin mengenai apakah? Persepsinya saya Tommy ya. Nah, nanti bisa kau bantah ketika saya bilang ini persepsinya saya. Kau punya kesempatan untuk membantah. Di persepsinya saya, Tom ini sedang berusaha mengglobalkan kita bahwa kita semua orang ini, kita yang ada di Sumba nih, punya potensi yang sama untuk bertahan hidup di Sumba. Begitu. Oke. Atau Salah satunya yang saya sebutkan tadi. Apakah satu? Misalnya contoh saya, oke, kau punya lahan 2 hektar misalnya gitu. Kau bisa menanam untuk memenuhi kebutuhannya kau dalam 1 tahun atau setengah tahun, 6 bulan gitu, 1 semester. Sedangkan saya dengan ukuran tanah yang 25 kali 25, bagaimana saya mau menanam sayur? Tanam sayur 3 minggu baru bisa panen. Oke. Bagaimana? Kalau mau tanam padi tidak mungkin dengan kondisi padita. Kita hanya manfaatkan air leding. Bagaimana sudah itu? Harus bayar lagi. Nah, harus bayar Bayar lagi. lagi. Kita Bagaimana itu? 200 bayarnya 300. Makanya ketika melihat isu sosial jangan mengeneralkan. Itu salahnya kau tadi kau ngomong. Salah kan belum tentu itu. Iya, salah belum tentu bisa jadi. Ya. Karena kita tidak menutup kemungkinan ada orang yang malas, tapi kan Sudah satu, belum belum tentu. tentu. Ada orang yang punya tanah 4-5 hektar tapi dia memilih merantau karena mungkin karena ada satu dan lain hal. Kau tidak tahu. Dan hal itu apakah dia punya masalah begitu?
bisa jadi ada yang merantau karena suntuk dengan kondisi di itu tidak masuk lagi kalau dia punya masalah di sana. Loh, ada begitu ada. Iya memang ada yang merantau tapi bukan. Misalnya itu analoginya Sar. Misalnya ada orang yang punya 5 hektar. Misalnya saya sudah punya 5 hektar. Saya tidak mau garap, saya punya 5 hektar ini. Siapa mas biar sudah ini jadi asetnya saya. Karena dia bodoh kan? Bukan bodoh, belum tentu. Tidak bisa. Karena life is a choice, bro. Hidup Apa adalah alasannya? Loh, Apa alasannya? life is a choice. Hidup adalah pilihan. Pilihan itu, Loh, iya. Pilihannya orang ketika dia mau merantau atau tidak, itu jadi keputusannya orang. Itu kan Tapi sesuai dengan Nah punya apa sekarang, kan? kalau kau sebagai putra Sumba Timur yang paham tentang keuangan daerah, kau anak pemerintahan, kau harus paham. Orang yang merantau itu bagaikan pahlawan di Sumba Timur, di Sumba khususnya. Dia kerja, iya, menurutnya saya begini. Dia kerja di luar daerah, kumpul uang. Setelah dia punya uang, dia pulang bawa ke Sumba. Dia belanja kebutuhan di sana, dia bangun rumah sana. Uang yang dia dapat di tanah rantau, dia edarkan di Sumba. Itu bagaikan pahlawan devisa. Orang TKI yang kerja di luar negeri, dia bawa uang ke negaranya kita. Orang yang merantau juga begitu. Mereka pada dasarnya pahlawan yang bawa uang dari luar masuk ke dalam daerahnya kita. Untuk membangun daerah. Bukan dia bisa kalau itu uang sudah siapa masuk yang pajak. merantau yang sudah berhasil? Enggak daerah kan pasti Salah satu privat, yang privat namanya. Sudah berhasil karena merantau. Oh, saya akui sama orang tua berhasil. Sama orang tua dia dari mereka berhubungan nikah dengan sang bapak, dorang lahir saya, dorang bisa biayai saya, dorang bisa buat rumah di Sumba dengan beli bahan-bahan bangunan di Sumba. Dorang kasih sekolah saya rasa saya anggap dorang berhasil. Berhasil. Saya. Tapi yang sekarang yang konkret yang kita dapatkan begitu. Supaya kita ada omongnya mengenai macam tadi yang omong Mau yang konkret. Erin ya toh. 2024 jadi dewan. Bukan. Tidak lain konteks lagi. Tidak masuk ke sana apa yang ngomong. Apa saya? Iya, yang Saya bantah itu tadi. Dan saya menolak apa yang kau bilang tadi, orang yang merantau adalah orang yang bodoh. Karena begini saya Ada kita menurut kita. Ada juga yang merantau karena satu. Diam dulu. Ada yang merantau karena Cedahnya satu. begitu kan. Mungkin dia sudah melihat peluang di tempat Kalau lain. terus tidak habis. Di tempat Dari kantornya iklan. dia. Ada yang begitu karena dia lebih melihat peluang di sini ketimbang di dalam sana. Begitu. Ya, masing-masing buat kesimpulan. Supaya ada kecedahannya menurut kita kan. Iya toh. Supaya kita ada omong lah sedikit kan. Masa kita mendengar dengan itu, masa ada kan ada jurnalis kan begitu kan. Siapa? Saya Iya sama kok mukanya sama. Sekarang ada cedahnya saya bilang toh. Siapa sekarang ada yang musuhnya bikin cancel. enggak dengan Erwin toh. Sekarang saya serahkan dengan Tommy. Bagaimana persepsinya Tommy kan? Begitu saya kan. Kan Kenapa kalau saya kita bilang tadi kasih ke bodoh, Erwin kan, wah Kalau soal potensi alamnya dia Ketemu wilayahnya itu kedua. Masih dikasih. Yang penting itu SDM-nya. Begitu Erwin. Iya. Kalau sudah punya SDM luas begitu, apapun yang bahkan tidak ada punya lahan pun bisa menghasilkan uang itu dengan pemikirannya kau. Begitu. Buat usaha apa pokoknya yang menghasilkan uang Kasih begitu. dia kesempatan om. Jangan Begitu. lanjut. Sudah. Itu saja. Begini Tom. Kalau Yang penting SDM sudah. kedua saja hanya sumber daya alam begitu. Saya sudah. Sudah. Jangan ngomong. Saya sangat yakin ketika orang yang membuat pilihan untuk keluar dari zonanya dia adalah orang yang berani mengambil keputusan. Nah, orang yang datang sama kayak kau di Sumba ada kampus. Ngapain kau datang sekolah di sini? Ya. Kenapa? Ngapain kau datang sekolah di Bali? Sedangkan potensinya ada di sini. Kenapa kau tidak kau punya uang itu kau edarkan saya di Sumba untuk bayar kampusnya kau? Kenapa kau cari ilmu di Bali? Karena apa ada di Bali sini? Karena Apa yang kau lihat? Apa? Ngapain kau sekolah di Bali? Di Sumba ada jurusan ilmu sosial. ada Begini, pemerintahan, toh. Begini apa? Iya. Tunggu. Kalian dulu deh. Di sana kan tidak ada jurusan pemerintahan. Sedangkan saya punya hobi kesnya. Salam dulu. Tidak ada di Itu Sumba. jawabannya dia. Nah, Salam. Kau suka temu dan menjawab. Ini beda-beda konteks kan. Tadi kan kita omong usaha, omong usaha. usaha kan kalau tadi yang jurusan kita kan omong. dimanapun bahkan di luar negeri kan. Tidak itu. SDM dengan sumber daya alam dengan sumber daya Bisa manusia. beda itu. Tidak lanjut. Jangan kita omong mengenai kampus kak begitu. Jangan kalau kita kaitkan itu kan beda lagi. Kita konteksnya ekonomi. Loh, kan sama saja. Bicara kesempatan ini kan? Tidak tanya Kesempatannya sumber kan daya alam dia dan sumber sarjana daya begitu, manusia. kan? Betul sudah, sumber daya manusia kan termasuk situ. Iya, termasuk. Kalau memang faktornya sumber daya manusia. kalau memang karena di Bali saja ada ilmu pemerintahan,
jurusan yang kau maksud toh? Kenapa? Ngapain kau tidak tuntut saja itu Unkriswina buat jurusan ilmu pemerintahan? Oh, kita bukan pemangku kebijakan, Bos. Ya, Ngapain enggak. kita Nah, tuntut? seandainya saya punya pikiran, saya mau buka lahan kelapa sawit di Sumba. Apakah berpotensi tanah di Sumba? Karena untuk buka begini, lahan? Tapi tergantung dari pemangku kebijakannya. Oh, kan sama dengan jawaban tadi yang pemangku kebijakan tentang jurusan kampus. Apa yang beda? Galung masih sendiri. Apa yang sama? Apa sama? Samanya itu kesempatannya yang Tapi tidak ada kan di kita- tanah kita. Tidak ada jurusan di ilmu pemerintahan di Sumba, makanya kalau loncat di Bali. Saya juga begitu. Saya punya orang tua, saya punya mama, saya punya bapak, dia punya soft skill itu di dunia pariwisata. Apakah kala itu di pariwisata di Sumba ada pariwisata? Kan tidak, makanya orang memilih ke Bali. Tidak kan? Gitu. Tadi bilang kan tidak libatkan dari segi kebijakan. Wah, saya tidak ada omong kebijakan. Iya itu sudah makanya. Yang perasaan yang ngomong kebijakan sekarang itu kan tahu. sekarang kan kebijakan dari apa? Saya tidak ada omong kebijakan, kau tanya Ya dorong. memang RW tidak ngomong itu. Kasih air Tapi dulu, sesuai dengan biar ini kenapa biar- kan tadi? Tidak. Tidak ada saya omong kebijakan. Memang tadi saya akui kau tidak ngomong kebijakan begitu. Baru kenapa Tapi kau bilang sekarang itu kan tadi? ketika tidak ada itu kenapa kau tidak tuntun RW bilang begitu kan? Loh, kan kau sendiri yang bilang begitu tadi karena pemangku kebijakan. Sedangkan Kalau menurut saya sih kalau untuk kebijakan. Tetap baru Tidak kan memang dari pertanyaan tadi kan tentang kalau dia kan. dari Dari ekonomi terus ditanyakan sumber daya alam, sumber manusia. ya memang nyambung tapi itu saja. Nah, itu kan Tadi- ditanya-tanya, Ah, ditanya balik nah. tadi kan. Kalau untuk tentukan jurusan kan dari kampus Sampai dari urut serempul. Kampus lah. itu juga sudah termasuk dari Apakah di terus yang di Sumba Universitas pariwisata yang ada di pemerintah? Sumba, keputusan orang buat hotel itu dari apa? Bukan dari kebijakan. Orang bisa buat hotel. itu di tadi Sumba, bukan dari tidak kebijakan. omong Orang pariwisata, bisa tidak datang omong pesawat mata itu bukan pencarian karena kita kebijakan. kenapa kita bisa berantau kan? Tadi tidak omong itu. Lagi asal Potensi dulu. yang ada di contohnya Umaman itu apa? Potensinya. Potensi untuk mata pencarian. Pencarian namanya itu kan pencarian itu. Bukan masalah. Makanya dampak dengar kebijakan. potensinya itu apa yang ada di Umaman itu. Hah? Potensinya kan kita sudah punya lahan begitu kan. Punya lahan. Kalau ada kita- berapa orang yang merantau di sini? Kau jangan omong pemerantauan lagi sekarang pencemaran dia di kampung gitu yang kau omong. Tidak bisa begitu merantau. karena yang Kan bilangnya dorong yang ngomong merantau. tadi itu. Ah. Yang ini masih dalam konteks. Jangankan Saya tahu jangan- obrolan yang di luar konteks dengan tidak. Siap. Dengar dulu. Aku ini. Jangan ambil konteks yang terlalu besar. Umpamanya saja. Ada berapa orang yang merantau ke Bali? Ke Bali saya jangan di luar Kalau Bali. untuk di Ke KKK Bali. saya tidak hitung. Karena Termasuk kuliah. dia ini merantau namanya. Hanya kerja tok. Ah, Ada berapa orang? 50% lah. Ada berapa orang yang Ini besar loh. Begini untuk kerja nah, tok. sebelum kamu omong jauh-jauh bahasa merantau. Merantau tuh dia punya konsep itu suatu individu yang pindah keluar dari zonanya dia untuk mendapatkan sesuatu, entah ekonomi, sosial, budaya atau pendidikan. Iya, maksudnya begini, dalam Kalau sudah mencakup konteksnya saya itu dalam berarti kita fokus. Termasuk dari kau yang merantau. Tidak kan kita? dia fokus. Iya, kita tahu mendapatkan Kau sesuatu aminkan entah atau tidak apapun kau merantau? ilmu Iya, merantau. atau Kau aminkan pekerjaan pun. tidak? Kau orang merantau atau tidak? Kau aminkan kau merantau atau tidak? Amin saja. Bukan masalah amin tidak. Saya tanya Tidak, kau konteksnya iyakan atau apa? tidak? Kau merantau Kalau atau untuk tidak? mencari hidup kan beda lagi dengan Berarti kau- mencari ilmu, Loh, pendidikan. ilmu itu pendidikan. bukan senjata untuk hidup. Begini Erin. Tidak. Kalau Ilmu itu senjata untuk hidup atau tidak? Bukan bagian dari untuk Kau hidup. tanyakan itu maksud saya Kau kan? cari ilmu untuk apa? Tidak, ilmu. Oh, Untuk jangan latihan untuk langsung hidup. langsung Setanya. apa? Begini Tidak Erin. bisa. Tidak, pertama kamu saya bedakan bertanya, yang perbedaannya, kuliah dengan yang kuliah dengan Kalau yang untuk ini. Kerja. yang memang yang kerja. Sudah, stop ya. Jangan langsung kau cap kita. Stop dulu. Salam dulu, stop. Jangan salam. Stop dulu. Perbedaan orang Nanti yang baru kita merantau putar untuk lagi hidup live dengan streaming. merantau untuk kerja Nonton ulang. sama. Pasti seru. Sudah sama bos. Sama. Orang kejar ijazah dengan uang kan Tunggu beda dulu bos. sadar. Loh, kan bekal yang dia pegang, yang dia bawa pulang. Bekal kan beda. Loh. Atau dapat ijazah kan beda. Berarti ijazah bukan bekal. Bukan bekal. Memang termasuk Ilmu itu bekal, bekal. tapi kan beda dengan konteksnya. Uang kan Bedanya langsung ilmu. digunakan untuk Berarti ilmu kau punya ilmu tidak digunakan. sebagai nilai tukar begitu. Tapi kalau Tidak untuk- digunakan kau punya ilmu. Tapi kalau untuk ijazah kan kita bisa lamar di sana kan? Tapi kan ujung-ujungnya untuk nilai tukar. Tidak, terlalu lebar itu, terlalu lebar itu. Tidak.
kita bicara Kau lebih spesifik, Bos. memaknai apa yang kau Lebih dapat spesifik, dari tanah Bos. rantau. Ya, Kalau sudah. omong untuk pekerja, Kau membedakan pekerja. orang Kalau kerja pendidikan lagi beda, dengan Bos. orang sekolah di sini kau sudah salah itu. Kita sama-sama pada dasarnya kita ini datang di Bali sama-sama merantau. Tidak. Hanya bedanya ketika kita dapat ilmu, itu kan sudah kita beda. deposit di kita punya kepala. Itu sudah- Kalau orang kerja deposit di dia punya kantong. itu itu yang sudah beda itu. loh sama tujuannya untuk apa? Bertahan hidup. Orang dapat uang untuk hidup, orang dapat ilmu untuk hidup. Iya, tapi kamu harus jelaskan itu. Loh, Orang yang apa yang kuliah harus kan? jelaskan? Tidak, orang yang kuliah kan dapat ijazah dengan tujuan bisa bro, digunakan untuk ijazah melakukan- itu kertas. Iya, kertas. Di dalam Sudah ijazah tahu. itu ada ilmu yang kita pegang. Ilmu itu kita di kepalanya kita, bukan di kertas itu. Loh, representasi bentuk ilmunya Iya, kita saya bukan tahu ijazah, representasi. gelar. Tapi yang Gelar kerja kan status langsung dapat uang untuk membangun usaha di sana kan? Baik, Kan begini, kan bisa begini. itu. Kan Erin bilang tadi kan? Iya. Tidak. Erin bilang, kau datang di sini datang merantau, tapi ijazahnya ini bagaimana kan? Tapi kita punya keluarga dengan orang tua kan? Kamu datang di Bali ini kan? Kamu datang kuliah toh? Dia tahu untuk pekerjaannya bagaimana Orang toh? tua dan lihat Orang tuanya itu, oh datang kuliah di Bali. masih Tapi mengenai dengan pekerjaan kan tidak problem dengan orang tua lagi begitu. Ini persepsi Tidak ada dengan yang bahas orang tua dari tadi ini. Salah. Tidak, iya, Itu serius. kesimpulan. Mengenai dengan hal itu yang kau Itu omong yang kan? disebut melebar. Tidak. Bukan itu. Kan kita anggap kan Sama kita kan kerja kita. ini Kami minum juga itu sama- sesuai dengan orang tua. Kau kerja Batasan. iya. Orang tua yang bilang kamu kerja kuliah, tapi kok orang tua kan Orang yang kau hanya betul-betul tahu kan bekerja, kuliah saja. Kuliah. Ah, Iya. orang tua kau pergi di Bali kuliah bukan berarti kau kerja. Iya, saya rasa Serius, tetap saya rasa dengan pesantren Erin kau masing-masing. pendidikan. Tidak ada, kalau menurut saya tidak ada problem, Bung. Serius. Iya, no problem. Si benar, Bukan si kakak, benar. serius kakak. Bukan Sama-sama berarti kita bertahan. ini Hanya dianggap sekarang ini kita bertahan dengan persepsinya sekarang saja. sudah jam Tapi kalau kita 9. bicara, Iya betul. Apa yang Begini, kita begini. ini kan tadi kan? bukan. Gitu tadi. Jangan Kita bisa. hati-hati kalian untuk kawan-kawan semua di Menurutmu- sini hati-hati ketika kita bersikap netral. Kita ada di terhadap Bali, bukan- suatu argumen. Karena itu bisa fatal untuk merubah pola pikirnya kita. Siap. Menurutnya saya salah yang Tommy bilang tadi. Saya punya maksud itu. Keliru bilang kalau salah. Tidak, mutlak salah. Dia sudah membedakan orang mutlak. kerja dengan orang kuliah. Dia sudah membedakan orang kerja dengan orang kuliah. Jangan bantah, tunggu dulu. Saya dulu. Iya, sebentar. Buat kesimpulan tutup. Erin itu luar biasa sebenarnya. Perkataan, cuman dia ada problem. Yang saya maksud itu, kenapa saya bilang jangan sekali-sekali kau pisahkan orang yang merantau karena cari ilmu, kuliah, sekolah, atau yang lainnya, tidak tahu. Nah, dengan orang yang kerja. Orang yang kerja ini, saya sudah bilang tadi, mereka sedang melakukan usaha untuk memupuk sebuah penghasilan. Nah, penghasilan itu kan dalam artian ada income yang masuk ke dalam dirinya dia. Pendapatannya dia. Ya, dalam bentuk pendapatan, cuan, ya toh. Nah, orang yang merantau karena kuliah, dia sedang melakukan usaha untuk memasukkan income juga ke dalam dirinya dia. Apa? Ilmu, pengetahuan. Lantas, secara konsep sama atau tidak menurutnya saya? Menurutnya kau? Saya tidak sama, sudah pasti Sama, beda. sama. Tidak sama. Dia ada sesuatu yang dia lakukan untuk dia merantau itu untuk di dalam dirinya dia. Begitu. Ujung-ujungnya cuan. Bukan, jangan ke sana dulu. Pastinya itu sudah. Jangan ke sana dulu. Kan sama kan? Menurut kau sama kan? Saya akui saja karena pendapatnya. Sekarang apakah Tidak, orang beda, sama. ketika kita membandingkan yang antara orang kerja dengan orang kuliah, dia memiliki satu sisi perbedaan saja. Oh, kan itu sudah beda, Bos. Tidak. Jangan bersikap netral. Berbedanya dia itu bagaimana cara mengimplementasikan apa income yang dia dapat. Orang yang berpendidikan, dia akan punya pengetahuan lebih dari orang yang bekerja. Orang yang bekerja, dia akan punya penghasilan yang lebih dari orang yang berpendidikan. Karena dia bicara uang. Orang yang berpendidikan, dia bekerja untuk isi kepalanya dia. Dia belajar. Gitu. Toh, ujung-ujungnya kok iyakan atau tidak ketika kita berilmu, kita akan di suatu saat ketika kita lepas dari status mencari ilmu, apakah kau tidak akan mencari uang untuk bertahan hidup dalam bentuk apapun, entah kau mengabdi sebagai aparatur sipil negara dengan dalil kau sebagai pengabdi, Sebagai pemangku kebijakan. atau kau berbisnis, begitu, atau kau bekerja dengan swasta, kan sama ujung-ujungnya cari uang.
Hanya bedanya kita mengalami fase yang berbeda. Mereka sudah bekerja, kita masih sekolah, gitu loh. Kita satu tingkat di bawahnya mereka. Gitu. Lantas kau langsung tadi di awal tuh kau sudah bilang kalau orang yang merantau itu bodoh, tidak bisa memanfaatkan di dalam. Kalau memang kau bisa merantau, kenapa kau tidak manfaatkan apa aja saja yang ada jurusan di Unkriswina tuh? Kalau kau lihat ekonomi ada di sana, hukum ada di sana, informatika ada di sana, ya kau kuliah jurusan informatika saja toh karena ada di sana. Kenapa kau harus kuliah ilmu pemerintahan yang tidak ada di Sumba? Berarti kau tidak bisa membaca peluang yang ada di Sumba. Karena jurusan yang ada di Sumba itu bagian dari peluang. Kenapa kau harus cari peluang di luar? Aku tanya kau, kalau memang tidak ada, kenapa kau memaksakan diri untuk keluar? Tidak begini. Itu beda lagi. Lah, kau yang sudah tidak. membolak-balikan. Saya Kau itu juga ada begini. bicara sebenarnya. Dia punya peribahasa, kau tepuk air di atas dulang begitu. Tepuk air di dulang tuh. Jadi yang kau tepuk tuh kena di kau punya muka sendiri. Tidak kan? Atau lebih enaknya kau ludah ke atas tapi kena ke muka. Begitu kan? Kau sudah tua. Pemikirannya itu. Tapi kau berusaha menyampingkan lagi kau punya apa yang sudah omong. Itu salah kau. Tidak, kau jangan ada di belakang saya. Kamu jangan Fixes. Sudah, kita hanya ngomong kosong ini. Jangan sambungkan semua. Mana orang yang begini yang sudah. kuliah kesehatan bisa samakan dengan buruh kan? Beda kan? Saya juga.